Amartey sukses mengatasi United yang unggul secara materi pemain. Meski dalam laga tersebut Manchester United sudah menurunkan center back dan kapten andalannya Harry Maguire untuk berduet dengan Victor Lindelof di jantung pertahanan. Namun hadirnya Maguire justru menjadi salah satu celah dan titik lemah United, sehingga mereka harus pulang dengan mengakhiri rekor 29 kali tanpa kalah dalam laga tandangnya tersebut. Manchester United turun dengan pakem utamanya 4-2-3-1 dan kali ini turun dengan DM, Matic, dan Pogba. Duo ini jadi sorotan lantas seringnya bola lewat lini tengah tanpa filter yang kuat. Baik Matic dan Pogba menurut ruang taktik adalah tipikal ball progressor yang lebih ditekankan saat bangun serangan, bukan bertahan. Ini yang membuat Fred lebih sering dimainkan karena aspek bertahannya. Pun begitu, kedua pemain di match ini kesulitan dalam hal bangun serangan. Hal ini karena Leicester memainkan high press dimotori dua penyerang agresif mereka, Vardy dan Iheanacho. Di gol ini jelas karena kesalahan Maguire yang nggak memperhitungkan kecepatan Iheanacho untuk sampai kepadanya. Juga, bek seharga 80 juta pounds ini terlalu pasif menunggu bola datang. Gol pertama MU lebih karena aksi individu Greenwood di sisi kanan melakukan cut inside lalu shoot. Selain kesulitan dalam bangun serangan awal, di sepertiga akhir atau dekat kotak penalti, MU kembali menemui masalah struktur terutama dalam koordinasi setup menyerang. Sayapnya masuk ke tengah, tapi nggak ada pemain lain yang mengisi kelebaran di sayap. Di sini Bruno berhasil switch dan Shaw menerima bola. Kita lihat Pogba baru menyadari sisi lebar lapangan yang bisa digunakan untuk disorganisasi pertahanan Leicester kosong. Namun Shaw lebih memilih melakukan penetrasi. Serangan ini gagal. Kita lihat struktur menyerang ini memposisikan 7 pemain MU segaris atau flat. Jika bola terebut, maka 7 pemain ini bisa dieliminasi dan Leicester akan tinggal berhadapan dengan 3 pemain sisanya. Dan ini yang sering terjadi sehingga MU sering melakukan foul untuk menghentikan serangan balik Leicester. Struktur ini adalah kelemahan utama Ole. Manajer berusia 48 tahun ini bukanlah tipe manajer yang mengatur dengan kaku pemainnya harus bergerak kemana. Ada kelebihan pendekatan tipe ini. Pemain jadi punya kebebasan untuk bergerak. Namun kelemahannya sering terjadi misstruktur, kalah chemistry antar pemain untuk bertukar posisi nggak jalan. Ini yang kerap terjadi di MU. Jika chemistry nggak jalan, MU kerap terlihat buntu dan struktur menyerang, transisi maupun bertahan kerap berantakan. Seperti di gol ini ketika McTominay membantu untuk menutup Ayoze. Lingard dan Wan-Bissaka bukan bergerak menutup ruang di tengah, tapi mengikuti pembawa bola sehingga Vardy sangat bebas di sini. Atau bisa juga ditutup bek tengah. Maguire sempat merespon namun balik lagi ke posisinya. Pemain-pemain seolah nggak tahu harus bergerak kemana. Nggak dalam menyerang saja, tapi juga bertahan.
Sebagai pembanding, santer diberitakan pelatih yang mengatur posisi dengan Kangku contohnya adalah Conte, sehingga banyak yang menyebut dia PlayStation Manager. Gak ada yang salah dengan tipe pendekatan ini, namun pengaplikasian di lapangan yang terpenting. Bagaimana manajer bisa delivery taktikal sehingga pemain bisa paham. Nampaknya ini masalah Ole. Apakah secara taktikal Ole masih layak? Balik lagi, buat ruang taktik yang terpenting adalah hasil. Manajer dengan taktik yang bagus sekalipun jika hasil nggak bagus, rawan dipecat. Di luar hal taktikal, MU di bawah Ole sebetulnya mengalami perubahan positif. Ada Director of Football, perekrutan staf khusus set piece, hingga kemarin merekrut kepala data science yang kini marak digunakan klub lain. Sekarang kuncinya ada di pemain. Manajemen nampaknya masih akan memberikan waktu. Namun situasi ruang ganti yang nggak bisa dikontrol akan jadi penentu nasib Ole. Hasil-hasil yang buruk tentu akan berpengaruh pada situasi ini. Patut diingat juga, MU sudah berganti-ganti manajer mulai dari pilihan Sir Alex hingga manajer top lainnya. Jadi, mengganti manajer belum tentu akan menyelesaikan masalah. Namun hasil buruk yang berlarut mengingat skuad yang dimiliki Ole bisa jadi pemicu Ole out.